Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Semua para pemirsa sekalian, alhamdulillah motivator kita Pak Rahmat sudah ada pada sore hari ini akan menyampaikan satu formula, ya, yaitu 5 langkah jalan kesuksesan, ya, dengan satu kata yaitu pahit. Yang memang pahit itu sesuatu yang tidak enak dimakan, ya. Tapi ini justru sebagai jalan keluar menuju kesuksesan kita masing-masing. Nah, supaya lebih cepat, ya, kita serahkan saja sama Pak Ahmad. Mangga, gimana kata pahit ini merupakan langkah-langkah untuk menjadi orang yang sukses, ya. Ya, Pak Ahmad. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan sebuah formula, yaitu formula pahit. Dan di sini saya beri judul pahit adalah jalan, yaitu 5 langkah menuju kesuksesan. Mungkin analoginya seperti kita itu meminum jamu, Pak. Meminum jamu itu pahit, ya, mungkin getih, bahkan ada aroma yang tidak enak. Itu adalah jamu. Tapi saat kita atau setelah kita minum jamu, badan akan menjadi lebih sehat. Badan menjadi lebih enteng. Badan yang pegal juga menjadi hilang pegal-pegalnya karena minum jamu yang pahit. Mungkin ini sebuah analogi yang menggambarkan bahwa salah satu jalan untuk meraih sukses itu adalah kita harus mau pahit. Kalau kata sepuh-sepuh kita dulu, Pak, udah daik perih. Nah, ini konsep yang akan saya bawakan. Jadi kalau mau berhasil itu kita harus mau melalui apa yang disebut dengan kepahitan ini. Jadi harus mau berjuang, harus mau berkorban, harus mau menderita. Karena itu adalah sebagai bayaran dari keberhasilan kita. Sama seperti kita, kalau kita ingin lebih sehat, kita minum obat yang rasanya pahit, mungkin juga bau, mungkin juga berpengaruh ke yang lainnya, mungkin pipis kita juga jadi beda, tapi itu semuanya ujungnya adalah untuk kesehatan kita. Nah, untuk keberhasilan juga kita harus mau melalui semua hal yang kebanyakan orang mengatakan itu adalah pahit. Inilah mengapa banyak orang yang tidak berhasil, banyak orang yang gagal, karena mereka tidak mau melalui kepahitan ini. Nah, kita akan bahas apa sih yang disebut dengan pahit. Yang pertama adalah huruf P, yaitu pahami bahwa kesulitan adalah jembatan. Kalau kita ingin meraih ke puncak gunung, pasti kita harus mau mendaki, Pak. Harus mau mendaki. Kalau tidak, gampang sekarang, sewa helikopter saja bisa. Tapi kan bayarnya mahal, Pak. Jadi naik helikopter bayarnya mahal, artinya kita harus berkorban uang. Kalau kita jalan kaki juga akan capek, mungkin pegal-pegal, mungkin sakit. Artinya kalau kita ingin meraih sesuatu, kita harus melalui kesulitan. Jadi yang pertama P itu adalah pahami bahwa kesulitan itu adalah jalan. Ini sebagai mindset, ya. Kalau kita ingin meraih sesuatu, kita harus siap menghadapi kesulitan. Inilah bedanya orang sukses dengan orang yang tidak. Jadi berakit ke hulu gitu, ya. Betul, berakit-rakit ke hulu. Ya. Nah, kemudian A-nya itu ambil hikmah dari setiap pahit itu yang kita temuin. Dari setiap kegagalan, dari setiap kesulitan, dari setiap rasa sakit yang kita alami, kita ambil hikmahnya. Bisnis gagal, ambil hikmahnya. Wawancara gagal, ambil hikmahnya. Jualan tidak laku, ambil hikmahnya. Proyek gagal, tidak laku, atau tender kita juga ditolak, ambil hikmahnya. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita menggerutu, dibandingkan dengan kita putus asa, atau membuat kita itu menyerah. Jadi lebih baik ambil hikmahnya. Jadi A yang kedua adalah ambil hikmahnya. Kemudian yang ketiga, H, yaitu hadapi rasa takut dengan berani. Banyak orang yang tidak mau meraih sukses besar karena takut. Dikasih jabatan tinggi, takut tidak bisa
memegang jabatan tersebut. Mau menjual sesuatu produk atau jasa, takut ditolak. Mau bisnis, takut rugi. Kalau kita tidak bisa mengambil resiko, ya kita tidak akan bisa meraih sukses yang besar. Kata para investor ya yang sudah berpengalaman, keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko. Jadi artinya kita harus berani, ya, harus berani. Banyak orang yang takut mengambil resiko, tapi kalau Anda mau sukses, Anda harus menghadapi rasa takut itu dengan berani. Kemudian yang keempat yaitu yaitu ikatkan emosi kita dengan proses. Artinya ya kita terima rasa capek kita, lelah kita, rasa sakit kita, penderitaan kita, ya kita nikmati saja. Nikmati saja itu adalah bagian dari proses kita. Jangan dihindari, jangan menolaknya. Bahkan kita juga bisa melihat ada hikmah, ada pelajaran, ada kenikmatan dari proses yang kita lalui. Jadi jangan justru dihindari. Kita harus mengikatkan emosi kita dengan proses. Kemudian yang kelima yaitu T. Dan ini penting, ya sangat penting. Terus melangkah meskipun terjatuh. Kalau kita terjatuh, bangkit lagi. Kalau kita terjatuh, bangkit lagi. Tidak peduli seberapa banyak kita jatuh. Karena yang lebih penting itu adalah seberapa banyak kita bangkit lagi. Kalau Anda jatuh 10 kali, Anda harus bangkit 11 kali. Kalau Anda jatuh 100 kali, Anda harus bangkit 101 kali. Itulah yang akan membuat Anda berhasil. Mungkin itu Pak, garis besarnya bagaimana kita meraih sukses dengan pahit. Artinya pahit itu justru menjadi jalan kita meraih sukses. Ya, baiklah. Para pemirsa, itulah ya penjelasan, penjabaran dari kata pahit tersebut sebagai 5 langkah jalan menuju kesuksesan. Yang pertama katanya, pahami bahwa kesulitan adalah jembatan. Nah, pertanyaannya, kan orang biasanya menghindari kesulitan, Pak Rahmat ya. Jadi katanya kalau ingin sukses kita bisa yang menghilangkan kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Gimana nih? Justru kesulitan itu adalah jalan menuju sukses. Iya. Tadi logikanya adalah saat kita mau ke puncak gunung, ya kita harus mau mendaki. Saat kita mau bisnis, kita harus mengeluarkan uang. Saat kita mau wawancara, kita harus menghadapi wawancara. Mungkin kita membuat kita takut, yang membuat kita grogi. Nah, itu kan sebuah kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi. Kita tidak akan bisa lolos ke sebuah tempat kerja, ya, berhasil menempati posisi di sebuah perusahaan kalau kita tidak mau wawancara. Dan wawancara itu adalah sulit. Bahkan jauh sebelum wawancara, kita juga kan harus belajar nih Pak. Bapak tidak akan mungkin mendapatkan gelar profesor kalau tidak melalui kesulitan-kesulitan belajar dari awal Pak. Bahkan lulus SD kan harus belajar, itu sebuah kesulitan. Lulus SMP belajar, itu sebuah kesulitan. Baik kesulitan tenaga, pikiran, bahkan biaya. Jadi kesulitan itu adalah bagian dari proses kita. Jadi untuk menghubungkan atau jembatan antara posisi kita dengan posisi yang kita inginkan adalah sebuah kesulitan. Iya. Nah, kita harus yakin bahwa ya di surat ini ya Al-Insyirah bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi sebenarnya kita harus mau menghadapi kesulitan itu buat apa? Ya untuk mendapatkan kemudahan. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Bahkan di surat yang sama Allah mengatakan 2 kali. Itu kan luar biasa. Menegaskan bahwa setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Kalau Anda, ya, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, ya kita harus melalui kesulitan. Jadi kesulitan itu adalah merupakan langkah awal menuju pencapaian berarti. Semakin besar pencapaiannya, ya kesulitannya makin besar. Kalau kita ingin ke lantai 2 Pak, ya kita cukup melalui beberapa tangga. Tapi kalau kita ingin ke puncak gunung Tangkuban Perahu misalnya, ya mungkin dari sini ya dari Cimahi ke Subang harus pakai mobil.
Nanti udah sampai di Subang, di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, kita jalan kaki lagi ke atas. Justru pengorbanannya akan berbeda bergantung tingkat keberhasilan yang ingin kita raih. Baiklah, jadi memang benar, Pak Rahmat, ya, bahwa setiap masalah itu, setiap pekerjaan apapun juga pasti akan ada masalah Betul. yang harus kita hadapi. Dan dengan ada masalah, otak kita jadi berkembang, ya. Betul Ya. sekali. Kalau tidak ada masalah, otak kita itu akan diam saja, ya, tidak akan berkembang. Ya. Jadi Bapak sepakat, ya, bahwa apabila kita ada kesulitan dan kemudian dihadapi, Dihadapi. tidak lari dari kesulitan, Betul. maka kita akan menjadi makin kuat. Ya. Oke. Yang kedua ini, ambil hikmah dari setiap yang pahit. Ya. Nah. Gimana ini? Seringkali ya banyak orang yang rasa pahit itu membuat dia itu malah down, membuat dia malah bingung, membuat dia malah putus asa. Nah, akan lebih bijak, akan lebih bagus jika kita itu lebih baik ambil hikmahnya. Ya, contoh-contoh ya tadi sempat disinggung, rasa pahit itu misalnya saat kita kehilangan uang nih saat bisnis, itu kan rasa pahit. Kita ditolak saat wawancara, kita ditolak saat menjual sebuah produk atau jasa, atau tender kita juga ditolak. Itu semuanya rasa pahit. Nah, rasa pahit itu akan selalu kita hadapi. Pasti akan kita hadapi. Tidak pernah ada orang yang selalu gagal. Bahkan Pak, ya, mungkin ini juga seringkali tidak kita sadari. Rasulullah adalah manusia terbaik sepanjang zaman, ya, sepanjang masa, dan disayang oleh Allah, Habibullah. Nah, tapi beliau juga pernah mengalami kegagalan. Hijrah ke Taif malah dilempari. Perang juga pernah kalah, pernah diboikot, pernah difitnah, dan sebagainya. Akhirnya akan memunculkan berbagai rasa pahit. Apalagi kita manusia biasa, ya, yang jauh dari Rasulullah, levelnya, pasti kita akan mengalami berbagai rasa pahit. Nah, tapi itu masalahnya itu bukan apakah kita mengalami rasa pahit atau tidak. Masalahnya adalah kita mengambil hikmah atau tidak. Nah, orang yang ingin sukses, mereka itu akan selalu mengambil hikmah. Kenapa? Karena selalu ada pelajaran di balik rasa pahit, selalu ada pelajaran di balik kegagalan, selalu ada pelajaran di balik rasa sakit. Begitu, Pak. Ya. Jadi katanya kan kegagalan manusia itu sebagian besar karena faktor internal, bukan faktor eksternal. Barangkali kalau kita gagal itu harus evaluasi diri, ya. Iya, betul. Mungkin kita itu salah di bidang apanya gitu, ya. Langkahnya mungkin salah, mungkin tidak bisa kerjasama lah. Jadi memang kita sepakat, ya. Memang kita setiap kegagalan itu pasti ada hikmah. Ada pelajaran yang dapat kita gunakan supaya ke depan menjadi lebih baik, ya. Sekarang yang ketiga ini, hadapi rasa takut dengan berani. Gimana apabila yang kita takuti itu betul-betul bisa menakutkan ini, Pak Rahmat, ya? Kita berani, ya. Ya, kita harus menemukan keberanian itu. Ya, semua orang kemungkinan besar itu pernah mengalami rasa takut. Dan kita perlu menghadapinya, ketakutan itu, ya, untuk bisa meraih segala sesuatu. Karena seringkali yang kita inginkan itu ada di balik apa yang kita takutkan. Kalau kita takut tergelincir naik gunung, ya karena di balik ketakutan itu ada puncak gunung yang ingin kita raih. Banyak orang yang takut misalnya ditolak. Kenapa? Karena ditolak itu kan menyakitkan, ya Pak. Baik ditolak wawancara kerja, ditolak tender, ditolak jualan, itu menakutkan. Karena rasa sakit, banyak orang yang tidak mau. Justru keberhasilan itu dibalik rasa takut itu. Kalau kita bisa menghadapi ketakutan saat diwawancara, ketakutan saat menjual, ketakutan saat mengadakan tender, kalau berhasil maka di sanalah kita akan meraih apa yang kita inginkan. Jadi kita harus menghadapinya, harus menumbuhkan keberanian kita. Ya, kalau dibahas Pak tentang bagaimana cara menumbuhkan keberanian, itu akan panjang. Saya juga pernah mengadakan pelatihannya nih Pak tentang bagaimana cara menjadi lebih berani.
Tapi intinya bagaimana cara kita lebih berani itu ada di pengelolaan pola pikir kita, mindset kita. Karena seringkali yang kita takutkan itu hanya ilusi. Ya misalnya eh, kita takut ditolak saat wawancara kerja. Takut nanti gimana, nanti gimana. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali itu hanya merupakan ilusi, tidak nyata. Padahal kalau kenyataannya setelah ditolak biasa-biasa saja, setelah jualan biasa-biasa saja. Gitu. Hanya seringkali itu hanya ilusi. Nah, disinilah kita perlu menemukan secara mental bagaimana caranya kita itu bisa menjadi lebih berani. Ya, kita berbicara tentang dampak terburuknya lah, kemungkinan terburuknya kalau kita ditolak. Memangnya kenapa sih kalau ditolak? Nah, setelah kita memahami dampak terburuknya, kalau itu semua terjadi, ternyata kalau ditolak ya nggak ada apa-apa, itu ya biasa saja, dengan cara yang lain, dengan coba kesempatan berikutnya. Ya, begitu Pak. Ada yang suatu teori Pak Rahmat ya, yang namanya teori jongklok Pak ya. Di teori jongklok itu begini, misalnya anak kita itu takut pada air ya. Jadi dia itu takut berenang ya. Katanya ajak saja jalan-jalan di pinggir kolam ya. Tapi tentu aja jangan kolam yang terlalu dalam ya. Ketika balangah jongklokin Pak, sehingga dikecebur ke ulang tersebut ya. Nah dia itu akan berusaha ya, akan berusaha supaya tidak tenggelam ya. Dan sejak itu katanya dia jadi pemberani. Ternyata air itu tidak berbahaya. Dia tidak jongklok. Atau misalnya anak kita itu tidak berani berusaha. Ya. Buat saja orang-orang tuanya usaha kecil lah. Suruh dia misalnya dagang gitu ya. Lama-lama dia akan tahu kok dagang itu tidak susah gitu ya. Hanya sekadar menunggu barang ya. Kalau ada yang beli memberi kasih. Itu teori jongklok. Gimana nih pendapat Pak Ahmad? Ya, betul sekali Pak. Tadi saya bahas kan, saya jelaskan, saya singgung bahwa cara membangun keberanian itu sangat banyak. Ya. Nah, kalau saya bahas semuanya, bahkan hal-hal lain di selain yang kita bahas barusan, itu masih ada. Yang saya bahas tadi, kita bicara tentang mental. Nah, kita juga berani juga bisa ditumbuhkan kita dengan menjalaninya langsung. Seringkali keberanian itu hilang kalau kita itu setelah mencoba. Kalau kita benar-benar berani, kita bisa tadi ya menggunakan teori jongklok ya, dengan teknik jongklok artinya kita dipaksakan, didorong, dipaksakan. Tapi biasanya itu memerlukan bantuan orang lain. Mungkin pelatih, mentor, atau orang tua, siapa yang memaksa kita terjun. Jadi cara kita menjadi lebih berani, yang pertama tadi yang saya singgung adalah kita melatih, membenahi mindset kita, mental kita. Yang kedua, cara mengatasi rasa takut itu adalah dengan bertindak langsung, mengalami langsung. Ternyata kalau sudah dialami, ya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan dengan sengaja, Pak? Mungkin kalau tidak ada orang yang menjongklokkan kita, kita bisa melakukannya dengan cara sengaja. Misalnya kalau kita takut nih berjualan, menjual produk, menjual jasa, atau apapun, kita takut. Kita alami dulu Pak, mungkin berjualan ke orang-orang yang kita kenal dulu. Kemudian misalnya ke saudara, kemudian ke tetangga, kemudian ke teman. Nah setelah nyaman, itu kan sudah mengalami, sudah nyaman, barulah kita bisa mencoba menjual kepada orang yang tidak kita kenal. Nah jadi kita bisa melatih keberanian itu dengan cara mental dan juga dengan cara praktek langsung. Nah, tentang berani, Bapak pernah baca ya, ada peribahasa Latin yang intinya katanya bahwa keberuntungan itu senantiasa memihak kepada orang-orang yang berani. Jadi kalau kita ingin beruntung harus menjadi orang pemberani. Ya, betul sekali. Kita lanjutkan Pak Rahmat ya, dengan huruf yang keempat ya. Betul. Ikatkan emosi dengan proses. Ini gimana ini penjelasannya? Oke, ini Pak cukup mendalam Pak pembahasannya. Jadi ikatkan emosi dengan proses itu adalah kita itu mengikat emosi kita dengan proses. Nah, artinya menerima semua rasa, baik itu manis maupun pahit. Nah, kenapa kita harus menerima rasa? Dari sinilah akan memberikan
kedalaman pada pengalaman kita. Jadi tidak hanya lewat nih pengalaman. Kalau kita menerima semua rasa baik manis maupun pahit, pengalaman kita itu akan lebih dalam. Nah, banyak yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, karena kita mengalami pengalaman yang mendalam, maka dengan mengikat emosi ini, kita akan mendapatkan pelajaran yang lebih banyak. Tidak hanya selewat saja. Ya kita kalau selewat saja ya tidak dipikirkan nih, baik rasa pahit maupun rasa manis. Nah, kalau kita merasakan pahitnya nih, benar-benar kita rasakan pahitnya, kita akan membekas, secara emosional akan membekas kepada diri kita. Nah, dari membekas inilah kita akan mendapat pelajaran yang bisa awet. Berbeda kalau kita selewat. Nah, jadi ini memang konsep baru jarang dibahas sama orang, bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan pengalaman yang mendalam. Nah, yang kedua, dengan mengikatkan emosi dengan proses, bahwa kita juga harus memahami bahwa kesuksesan itu diukur tidak hanya dari hasil. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sukses itu adalah perjalanan. Jadi, sukses itu diukur juga dari perjalanan yang kita lalui. Dan kita tidak bisa merasakan perjalanan kita kalau kita tidak mengingatkan emosi kita. Jadi itu supaya kita memiliki pengalaman yang lebih mendalam, Pak. Bukan hanya tahu secara logika saja, tapi kita merasakan secara emosi. Ya, bagian akhir sekarang ya. Terus melangkah meski kita terjatuh. Bapak ingat ini, Bung Karno pernah mengatakan onward never retreat ya. Maju terus pantang mundur ya. Ini gimana ini? Karena kalau maju terus pantang mundur bisa celaka kita ini. Kita bicara maju terus pantang mundur atau terus melangkah meskipun terjatuh. Ya kita bicara dalam tataran secara global, Pak, secara garis besar. Ya tentu saja kalau secara mikro mungkin ada. Mungkin ada di saat kita itu membawa mobil tuh harus mundur. Ya. Misalnya kalau kita mau pergi ke Jakarta nih. Kalau ingin sampai ke Jakarta secara garis besar kita harus maju terus kan ke Jakarta. Tapi dalam perjalanan mungkin kita mampir dulu di rest area karena capek, ngopi dulu misalnya atau ke belakang dulu. Kan saat parkir harus mundur, Pak. Minimal salah satunya mundur. Kalau parkir maju, berarti kita mundur dulu. Kalau parkir mundur, sejak awal kita harus mundur. Artinya yang mundur itu hanya bagian kecil. Jadi majunya lebih banyak gitu ya. Jadi majunya lebih banyak. Ya. Itu mundur itu hanya sebagai pengkondisian, penyesuaian dengan jalan. Kita harus maju lurus. Loh, nggak ada jalan yang lurus, Pak. Pasti ada beloknya. Bahkan jalan Cihanjuang ya, dari jalan Amir Mahmud sampai Parangpong, sepertinya lurus. Padahal kan belok itu kan, belok-belok. Artinya tidak benar-benar lurus. Jadi mengatakan maju terus, pantang mundur, terus melangkah meskipun terjatuh, yaitu secara garis besar, secara umum. Akan ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, sebagai contoh saat kita gagal nih dalam berbisnis, kita terjatuh. Ya mungkin tidak bisa langsung bangkit, Pak. Ya perlu proses kan, mungkin kita perlu mengumpulkan modal dulu, atau menenangkan hati dulu, dan sebagainya. Dan mengembalikan kondisi baik fisik maupun lahir. Yang penting itu adalah jangan punya niat kalau sudah jatuh, sudah diem. Gitu. Jadi kalau sudah jatuh, tetap kita harus punya niat meskipun tidak langsung. Artinya, ya seperti saya katakan tadi, tidak peduli kita berapa kali jatuh, yang terpenting itu adalah kita bisa bangkit lagi lebih banyak dibanding kita jatuh. Kalau kita jatuh 10 kali, maka kita harus bangkit 11 kali minimal. Jadi kan intinya kita itu jangan sampai menyerah ya. Betul, Pak. Jadi sepanjang tujuan yang belum dapat diwujudkan ya, kita memang harus berusaha ya. Kalau jatuh kita harus evaluasi diri. Betul. Kenapa kok kita jatuh lah ya. Mungkin bukan kesalahan batu yang ada di depan, kita aja kurang hati-hati ya. Sehingga kita jauh. Baiklah, barangkali sekarang bisa dirangkum dari satu kata pahit ini, Pak, sebagai rangkuman supaya mudah diingat oleh saudara-saudara kita yang menjadi pemirsa. Oke, baiklah sebagai kesimpulan, pahit itu adalah jalan.
Artinya kita harus mau melalui rasa pahit, harus mau melalui pengorbanan, harus mau melalui jalan yang terjal, harus mau melalui jalan yang licin, harus mau mungkin kita terjatuh, harus mau merasakan rasa sakit, harus mau kita terbentur dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sukses, bagian dari perjalanan sukses. Kita tidak bisa meraih sukses tanpa mau melakukan sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah pahit. Nah, pahit ini adalah sebuah formula di mana P-nya adalah pahami bahwa kesulitan itu adalah jembatan. Kemudian A, ambil hikmah dari setiap rasa pahit itu. Kemudian H-nya, hadapi rasa takut dengan berani. I-nya, ikatkan emosi kita dengan proses. Kemudian T-nya, terus melangkah meskipun terjatuh. Kelima hal ini bisa menjadi prinsip kita dalam menjalani hidup untuk meraih keberhasilan atau kehidupan yang lebih baik. Nah, demikian Pak, bagaimana formula pahit bisa membawa kita kepada keberhasilan. Baiklah para pemirsa sekalian, itulah makna dari formula pahit ini ya. Intinya sebagai peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Memang untuk sampai kepada hulu itu ya, kita itu harus mau berakit-rakit, bersakit-sakit dulu, berusaha keras ya. Sebab hidup itu senantiasa akan menghadapi banyak tantangan ya. Tantangan itu terbiasa ya. Apabila kita berani menghadapi tantangan, insya Allah ya, kita akan menjadi makin kuat ya, makin hebat ya, makin tahu masalah, sehingga lebih mudah memecahkan masalah. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila dalam podcast ini ada kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.